Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, sebelum kita belajar pendidikan agama Islam, mohon dirapikan dulu, tertibkan dulu meja, buku, dan kerapian kelas. Ayo Ananda, bersihkan, ambil sampah, bersihkan dulu tempat duduk masing-masing sebelum kita memulai pelajaran. Baiklah, selanjutnya mari kita buka dengan doa pelajaran kita pada hari ini. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, silakan. Baiklah, mari kita buka pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, ikhwan dan akhwat Ananda semuanya yang laki-laki maupun perempuan, pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab 5 tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Baik, ikhwan dan akhwat, selanjutnya kita akan membaca ayat suci Al-Quran sebelum kita mulai. Tadi kita sudah membaca doa, selanjutnya kita akan membaca ayat Al-Quran mengenai pelajaran kita pada hari ini. Baik Ananda semuanya, silakan kita baca bersama-sama ayat Al-Quran, Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ananda semuanya telah mengikuti membaca Quran surat Al-Lahab. Baiklah, selanjutnya siapa yang tahu arti makna dari surat Al-Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Baiklah, selanjutnya akan diabsen. Yang dipanggil silakan angkat tangan dan silakan rapikan mejanya, bukunya diletakkan di atas meja. Rapikan bangku dan kursinya. Yang diabsen, yang disebut namanya, silakan mengangkat tangan. Abdillah Anugrah hadir. Alifah Fonsa Jawab hadir. Ari Sanjaya, Ceria, Derin, Wafran. Ketika Nabi Muhammad di dalam gua Hira, datanglah malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril mendekati Nabi Muhammad, kemudian Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad menggigil ketakutan. Mengapa? Karena beliau sebelumnya belum pernah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Oke. Selanjutnya yang kedua, Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi juga menjawab dengan yang sama, Ma'ana biqari. Kemudian Khadijah menemui sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal. Oke. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Siapa? Ya, Waraqah bin Naufal adalah sepupu
Khadijah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diketahui oleh Waraqah? Ya, Waraqah mengetahui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Injil. Oke, baik ikhwan dan akhwat, selanjutnya kita akan mempelajari meneladani dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Apa kompetensi dasar dan tujuan pada pelajaran hari ini? Oke, akan disampaikan. Anda simak semua ya. Anda semuanya mengamati baik itu video nanti yang ditampilkan, teks di modul, kemudian menyimak, menanya, kemudian berdiskusi, mengkomunikasikan dan menyampaikan. Nanti akan dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat PPT. Kemudian Anda semua menyampaikan, mempresentasikan ke depan kelas mengenai apa tadi, mengenai materi kita meneladani perjuangan dakwah Nabi di Mekah, yaitu tentang substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi di Mekah. Nah, pada kesempatan ini kita bagi per kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kita simak video berikut ini. Kemudian diperhatikan, diamati, dicermati. Nanti semuanya Anda dan semuanya menulis antum, Anda dan semua ringkas menjadi PPT. Boleh dibaca nanti setelah video ditampilkan. Silakan dibaca modul per kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Sallallahu alaihi wasallam tingkat mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Selamat menyaksikan. Ya Rasulullah wa qudwatana lam naj'al darba yudankisuna lan arab. Ali bin Abi Thalib secara sembunyi-sembunyi karena mengantisipasi bangsa Arab akan kaget dengan adanya perkara yang serius. Oke, setelah semua amati, baik, selanjutnya ada yang tahu bagaimana keadaan kondisi masyarakat Makkah ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi diangkat menjadi rasul? Oke, silakan antum jawab. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, baik. Benar ya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kondisi masyarakat di Makkah ketika itu menyembah berhala, menyembah patung, berbuat kemusyrikan. Itulah yang didakwahkan oleh Nabi, ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad, inilah yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu mengenai substansi, strategi dan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam ke penduduk Mekah, serta rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, setelah Anda semua amati, silakan didiskusikan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan 3 dan 4. Nanti boleh bertanya, kita akan berdiskusi ya. Ya, silakan kelompok 1, silakan. Pertanyaannya apa? Ya. Oke, ada yang tahu kelompok 2, 3? Selanjutnya kelompok 4 bertanya. Oke. Pada mulanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi,
Karena dakwah Nabi ini adalah perkara yang serius, sehingga Rasulullah tidak berdakwah kecuali dengan orang-orang yang dikenal. Itu salah satu strategi dakwah Nabi. Oke. Selanjutnya silakan dibaca modulnya, dibuat slide ya, tampilan slide yang menarik. Nanti dimintakan setiap kelompok akan tampil ke depan. Oke. Waktu silakan. Mulai dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Selanjutnya Ustaz akan meminta setiap kelompok tampil mempresentasikan. Oke. Kita undi atau siapa yang mau? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 silakan tampil ke depan ya. Silakan presentasikan. Ustaz meminta kelompok 1, 3, dan 4 memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok 2 tadi. Ya, silakan kelompok 4 dulu ya, kelompok 4. Baik. Substansi dakwah Nabi. Oke, kelompok 3. Ahsantum. Selanjutnya kelompok 1. Mantap. Oke, jawabannya bagus ya. Baiklah, ikhwan dan akhwat semuanya, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Ya, begitulah perjuangan dakwah Nabi, perjuangan dakwah Nabi ketika menyebarkan agama Islam ini, menyebarkan tauhid ini, mengajak masyarakat kafir Quraisy ke dalam agama Islam untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menyebarkan misi dakwah ini Rasulullah memiliki strategi, substansi, strategi dan faktor-faktor penyebab kemenangan dakwah Nabi di Makkah. Oke, yang pertama tadi yang kita pelajari, yang setelah dipresentasikan semuanya, substansi dakwah Nabi yang pertama apa? Ya, tauhid. Ya, yang kedua apa? Makarim al-akhlak. Ya, akhlak mulia. Kemudian apa itu strateginya? Ya, dakwah secara sembunyi, sirriyah, ya, sirriyah. Kemudian apa lagi yang tadi? Ya, dakwah jahriyah. Oke, baiklah ananda semuanya, ikhwan dan akhwat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Baik, pekan depan kita akan lanjutkan dengan per kelompok juga, dengan per kelompok materi tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi, kemudian perjanjian Aqabah dan peristiwa hijrahnya kaum muslimin. Oke. Baiklah, anda semuanya, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika